Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuhatul Fitriah dengan NIM 41014191160 dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai bentuk polar, eksponensial, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Poin presentasi pada kali ini ada 4 poin, yaitu bentuk polar, bentuk eksponensial, bentuk pangkat, dan bentuk akar. Yang pertama yaitu akan dibahas mengenai bentuk polar. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus 1Y dapat disajikan dalam koordinat kutub R, θ. Misalkan X sama dengan R cos θ dan Y sama dengan R sin θ, maka Z sama dengan X plus IY dapat dinyatakan dalam bentuk kutub Z sama dengan R cos θ plus I R sin θ sama dengan R cos θ plus 1 plus I sin θ sama dengan R cos θ. Dengan R sebagai modulus atau nilai mutlak dan θ argumen dari Z disimbolkan dengan ARGZ sama dengan arkes tangan Y per X, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Z sama dengan mutlak Z, yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah Z sama dengan X plus IY, kemudian ini θ, argumen dari Z, kemudian R adalah sebagai modulus. Nilai argumen dari Z atau ARGZ tidak tunggal tetapi merupakan kelipatan sesuai dengan kuadran di mana titik Z berada. Sedangkan nilai utama atau principal value dari argumen Z itu di antara rentan min, pi, dan pi adalah tunggal. Jelas argumen Z sama dengan argumen Z plus 2n pi. Dengan n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa Z sama dengan R dalam kurung cos θ plus sin θ sama dengan R sin θ, dan argumen Z yaitu θ. Kemudian Z bar diketahui bahwa sama dengan R dalam kurung cos θ min sin θ sama dengan R min θ. Sehingga argumen Z bar yaitu min θ. Operasi aljabar bentuk kutub dan sifat argumennya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perkalian, pembagian, kemudian inverse. Misalkan Y1 sama dengan R1 dalam kurung cos θ1 plus 1 plus I sin θ 1 dan Z2 yaitu R2 dalam kurung cos θ2 plus I sin θ2 dengan R1 sama dengan nilai mutlak Z1 dan R2 yaitu Z2, argumen dari Z1 sama dengan θ1, sehingga argumen Z2 yaitu θ2. Yang pertama yaitu perkalian. Z1 dikali dengan Z2 sama dengan R1 dalam kurung cos θ1 plus I sin θ1 dikali dengan R2 cos θ2 plus I sin θ2. Sehingga R1 dikali R2 yaitu dalam kurung cos θ1 plus I sin θ1 dikali dengan R2 cos θ2 I sin θ2. Jadi sama dengan R1 kali R2 nilai cos θ1 kali dengan cos θ2 dikurangi sin θ1 dikali sin θ2 ditambah I cos θ1 sin θ2 min sin θ1 cos θ2 sama dengan R1 kali R2 ini dihasilkan cos θ1 plus θ2 dikurangi dengan I sin θ1 plus θ2. Jadi hasilnya sama dengan R1 kali R2 is θ1 ditambah θ2. Sehingga hasilnya Z1 kali Z2 is dalam kurung θ1 plus θ2. Sehingga argumen dari Z1 kali Z2 yaitu sama dengan argumen Z1 tambah argumen Z2. Kemudian yaitu ada pembagian dengan syarat Z2 tidak boleh sama dengan 0.
Z1 dibagi dengan Z2, yaitu sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dibagi dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Ini dikali dengan akar sekawanya, yaitu yang perkalian sekawanya, sehingga dihasilkan dikalikan dengan cos theta 2 min I sin theta 2 dan cos theta 2 min I sin theta 2. Karena di sini yaitu positif, maka dikalikan dengan sekawanya yaitu negatif. Sehingga dihasilkan R1 dibagi dengan R2 yaitu cos theta 1 cos theta 1 kali cos theta 2 min sin theta 1 sin theta 2 ditambah I cos theta 1 sin theta 2 min sin theta 1 cos theta 2 dibagi dengan cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2. Sehingga dihasilkan R1 per R2 cos theta 1 plus theta 2 min 1 sin theta 1 plus theta 2. Ini dihasilkan R1 per R2 yaitu cis theta 1 plus theta 2. Jadi argumen dari Z1 per Z2 yaitu argumen Z1 minus argumen Z2. Kemudian yaitu operasi aljabar bentuk kutub yang ketiga, itu ada inverse bareng bilangan kompleks Z, yaitu sama dengan R, E pangkat I theta, yaitu Z inverse, sama dengan 1 per Z, yaitu 1 per R cos theta plus I sin theta. Sehingga sama dengan 1 per R cos theta plus I sin theta, dikalikan dengan sekawanya, karena di sini positif, maka dikalikan dengan negatif. Jadi dikalikan dengan cos theta min I sin theta per cos theta min I sin theta. Jadi dihasilkan cos theta min I sin theta per R cos kuadrat theta 2 plus I sin kuadrat theta 2 sama dengan cos theta min I sin theta per R sama dengan 1 per R cis min theta. Jadi inverse dari Z yaitu 1 per Z sama dengan 1 per R cis min theta. Jadi argumen dari inverse yaitu 1 per Z yaitu minus argumen Z. Yang kedua yaitu ada bentuk eksponen. Bentuk eksponen bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, yaitu Z sama dengan R, E pangkat I theta, dengan E I theta sama dengan cos theta plus I sin theta, dinamakan dengan rumus Euler. Nah, operasi aljabar bentuk eksponen ini dibagi menjadi 3. Nah, kita misalkan ya Z1 yaitu R1, E pangkat I theta 1, dan Z2 dimisalkan dengan R2, E pangkat I theta 2. Yang pertama yaitu ada operasi perkalian, misalkan Z1 dikali dengan Z2, ini pemisahan tadi kita kalikan, R1 ini dikali dengan ini dihasilkan dengan R1, R2, E pangkat I theta 1, E I theta 2 sama dengan R1 kali R2, E I pangkat theta 1 tambah theta 2. Karena ini perkalian, maka kita dapat bisa menjumlahkan theta tersebut. Dengan I kita keluarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pembagian, yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2, E pangkat I dalam kurung theta 1 plus theta 2. Kemudian yang ketiga yaitu ada inverse barang bilangan kompleks dengan Z sama dengan R, E pangkat I theta, yaitu Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R pangkat E pangkat I theta. Nah, kemudian poin ketiga yaitu ada bentuk pangkat. Nah, misalkan Z yaitu sama dengan R, E pangkat I theta, maka menggunakan aturan pangkat seperti pada bilangan real diperoleh dengan Z pangkat N sama dengan R, E, I theta pangkat R. Karena Z dimisalkan dengan ini tadi, maka ini dipangkatkan sama dengan R. Maka hasilnya yaitu R pangkat N, E pangkat I N theta, dengan N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, ada rumus Moivre.
Jika misalkan R sama dengan 1, maka bentuk pangkat di atas menjadi Z pangkat N sama dengan dalam kurung R E I theta pangkat N sama dengan E I N E pangkat I N theta, atau kita dalam kurungkan jadi E pangkat I theta dipangkatkan dengan N, sehingga sama dengan E pangkat I N theta dengan N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Selanjutnya dapat ditulis dengan bentuk cos theta plus I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta plus I sin N theta yang disebut dengan rumus Moivre. Yang selanjutnya itu ada bentuk akar. Nah, kita misalkan Z yaitu R cis theta, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z ditulis Z pangkat 1 per N atau AZ pangkat N, akar N pangkat Z. Jika diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka diperoleh N buah akar untuk Z pangkat 1 per N, yaitu ZK sama dengan akar R dari N, yaitu dengan cos theta plus 2 kpi per N plus I sin theta plus 2 kpi per N. Dengan K yaitu 0, 1, 2, sampai dengan N-1. Secara geometri, N buah akar tersebut merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik O dan jari-jari R akar N dari N. Nah, contohnya yaitu tentukan semua akar pangkat 3 dari min 8i dan gambarkan akar-akar tersebut dalam bidang kompleks. Penyelesaiannya yaitu pertama adalah misalkan Z itu kan tadi min 8i, maka R sama dengan nilai mutlak Z. Jadi ini karena min 8 menjadi 8 dan theta itu adalah arc pesangan dari min 8 per 0 sama dengan min pi per 2. ZK sama dengan akar 8i dari 3 sama dengan akar 3 dari 8. Sehingga cos min pi per 2 plus 2 kpi per 3 plus I sin min pi 2 plus 2 kpi per 3 dengan K yaitu 0, 1, 2. Sehingga diperoleh Z0 sama dengan akar 3 dari 8 cos min pi per 2 plus 2 kpi per 3 plus I sin pi per 2 plus 2 kpi per 3 sehingga dihasilkan 2 cos min hasilnya yaitu dari ini min pi per 6 plus I sin min pi per 6 sehingga dihasilkan akar 3 min I dan Z1 itu yaitu 2 cos pi per 2 plus I sin pi per 2 sehingga dihasilkan 2i. Dan yang kedua ada Z2 sama 2 cos 7 pi per 6 plus I sin 7 pi per 6 dihasilkan min 3 min I. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini ada Z1, Z0, dan ini ada Z2. Terima kasih dari presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.